Sialan. Aduh, tolong ceritain. Mungkin hanya pelawak Dede yang berani kurang ajar ke Bang Yos. Wow, gubernur DKI yang paling dihormati, ya kan? Tetapi lihat penampilan Dede. Begini realitanya. Padahal Dede itu SD, SMP pendidikannya, SMA-nya tidak tamat. Karena apa? Waktu SD dan SMP kan di Jakarta. Karena SMA itu mahal, menurut Dede akhirnya dia pindah ke Ciamis. Setelah di Ciamis, terpengaruhlah sama teman-temannya. Katanya ngapain sekolah? Yang namanya sarjana aja udah banyak begitu. Nganggur intinya kan begitu. Akhirnya Dede balik ke Jakarta. Nah, ada pepatah yang mengatakan manusia itu masa depannya tergantung kepada pergaulan. Jika orang bergaul dengan tukang ojek ya jadi Gojek. Orang bergaul dengan penulis jadi penulis atau pengarang. Orang bergaul dengan para pejabat jadi pejabat. Walaupun Dede itu lulusannya hanya ijazah SLTP. Karena SMA-nya kan tidak tuntas. Tapi sekarang Dede ini mencalonkan jadi anggota dewan. Dari kota Bekasi lagi nggak nanggung-nanggung, ya kan? Nah, dengan adanya sponsor Bang Yos seperti berikut ini semakin populer. Yakin dia akan jadi. Sesuai dengan Dede katakan, katanya bahwa pemilihan anggota dewan kali ini tidak tergantung pada urutan, tetapi tergantung suara yang terbanyak itulah yang jadi. Kata Dede dengan PD-nya dalam suatu podcast di tempat lain seperti itu. Nah, dengan Bang Yos, dia begitu terbuka dan kelihatannya tanpa beban. Coba kalau pelawak-pelawak lain mungkin dengan Bang Yos agak sedikit ngerem. Walaupun kecolongan juga tuh Dede tadi. Mengatakan kalimat seperti ini Bang Yos sempat tersinggung bapaknya. Tapi pinternya Pak Yos. Ya, yang namanya Bang Yos itu pintar mengendalikan situasi. Walaupun kesinggung tidak tampak tersinggung. Dan akhirnya cair kembali. Mari kita tonton adegan-adegan gambar, cuplikan-cuplikan gambarnya saja ya, bagaimana gelak tawa Dede. Berikut juga foto-foto keluarga Dede, kemudian awal karir Dede bertemu dengan siapa saja di samping Kang Sule dan Ajis Gagap, dan masih banyak lagi di foto-foto ini ditayangkan ketika wawancara dengan Bang Yos. Selamat menyaksikan. Karena aku nggak punya waktu harus buka pertandingan itu. Kalau nggak pakai heli, gua nggak akan sempat. Sekali lagi, gambaran manusia ke depan itu tergantung dari pergaulan-pergaulan yang dilaluinya. Jika dia berteman dengan para politisi, akan jadi politisi. Apalagi ini Dede sekarang sudah bergaul dengan mantan gubernur DKI Jakarta. Walaupun ijazahnya itu hanya SLTP. Salah satu contoh seperti itu. Dalam dialog dengan Bang Yos ini sempat Dede keceplosan, terbawa suasana sehingga mengatakan kacau kepada Bang Yos. Bang Yos juga tampak dalam waktu beberapa detik sempat kaget. Kacau nih orang. Canda Bang Yos ya. Sebenarnya gua ada rasa nyeselnya juga. Inilah hebatnya dunia berkesenian. Perlu diketahui, seni itu bebas, tetapi bebas itu dalam kerangka tetap dalam aturan, seperti halnya dalam lukisan. Sebuah komposisi di dalam seni abstrak sekalipun tetap ada aturan komposisi-komposisi harmoni. Apakah itu kontras, apakah itu asimetris, simetris, dan lain sebagainya. Nah, Dede juga di sini sempat keceplosan seperti itu, tetapi pinter, ujung-ujungnya minta maaf Bang Yos, ini kan hanya untuk hiburan biar banyak penontonnya. Itu salah satu contoh untuk mengklarifikasi, memperbaiki suasana. Adab tetap dipakai oleh Dede, namun ya kadang-kadang juga suka kebablasan. Minta maaf tidak ada beratnya ya, itu hal normal. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa berkesenian itu bisa sebagai kendaraan menuju sesuatu jabatan. Seperti Pak Basuki Sudirman jadi gubernur Surabaya, Jawa Timur pada saat itu karena ada lagu "Tidak semua laki-laki
bersalah padamu. Populer pada saat itu. Dan dia pun jadi gubernur. Nah, Dede dari jalur Lawak sekarang mencalonkan jadi anggota Dewan dari Kota Bekasi. Jadi seni itu bisa dipakai untuk kendaraan. Banyak seniman-seniman itu yang menjadi bupati, wakil bupati. Walaupun zaman Orde Baru dulu, itu zaman Pak Soeharto berkuasa, seniman itu hanya sebagai alat untuk para calon. Misalkan kalau ada pertunjukan di situ kumpul, akhirnya muncullah calonnya. Jadi seniman-seniman itu hanya dibayar supaya dia itu mempublikasikan yang mengundang. Kalau sekarang terbalik, justru senimannya yang jadi gubernur, yang jadi wakil gubernur, atau mungkin suatu saat nanti jadi presiden sekalipun bisa. Demikianlah konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.